Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Kembali lagi bersama saya Iskan Tasyan dalam program Meja Bual, satu meja banyak cerita. Nah pemirsa, pada malam ini saya udah bareng sama Bapak Juma Aris selaku Ketua HIPMI Kimdo. Selamat malam Pak Juma atau Pak Aris nih? Panggilannya Pak Aris saja. Pak Aris. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam. Assalamualaikum, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Semoga begitu juga dengan pendengar Vkom Channel ya. Iya, pemirsa Pak. Pemirsa Vkom ya? Channel. Pemirsa. Iya, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, amin. Oke, Pak Aris, boleh cerita dulu nih Pak, apa nih kesibukannya belakangan ini? Kayaknya lagi sibuk banget nih. Iya. Ya, ini memang kalau untuk di akhir-akhir ini kami banyak kesibukan sedikit, terutama kami juga ini ada terakhir rapat di awal tahun, rapat kerja namanya untuk di organisasi kami, karena planning 1 tahun ke depannya di awal tahun sudah harus dirapatkan. Oh, jadi kemarin udah rapat nih ya Pak ya? Sudah. Program-program. Program apa yang akan mau digapai untuk pelaku UMKM kita di Kota Tanjung Pinang ini. Oke, nah mungkin nih pemirsa juga pada penasaran nih Pak, HIPMI Kimdo ini seperti apa? Nah, HIPMI Kimdo sendiri ini adalah Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia. Iya, betul sekali. Mungkin Pak Aris boleh cerita dulu nih Pak, seperti apa sih Pak himpunannya ini gitu? Iya, makasih Mbak Tasya. Ini sangat menarik sekali pertanyaan ini. Hadirnya kami di Kota Tanjung Pinang ini umumnya di Kepri ya. Jadi seperti apa sebenarnya HIPMI Kimdo untuk di Kota Tanjung Pinang ini? Sebenarnya ini adalah wadah yang harus ditunggu oleh para pelaku UMKM. Sebab apa? Dengan hadirnya kami di HIPMI Kimdo di Kota Tanjung Pinang ini kalaulah program kami ini sangat menarik dan akan sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Sebab selama ini mungkin ada beberapa organisasi yang bergerak di bidang UMKM tapi tidak punya wadah skala nasional. Tapi alhamdulillah kita di Tanjung Pinang sudah ada wadah skala nasional namanya HIPMI Kimdo, dan para pelaku UMKM akan didata keseluruhannya akan bersatu di dalam wadah HIPMI Kimdo ini. Oke, kalau boleh tahu udah berapa lama nih Pak himpunan ini terbentuk? Alhamdulillah kalau untuk wadah yang kami terima mandat jabatan yang saya pegang ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Oh, kurang lebih 1 tahun ya Pak ya? Betul. Oke, tadi kan Bapak udah cerita-cerita tentang UMKM. Iya. Mungkin pemirsa juga mungkin ada yang pengen tahu nih Pak, usaha seperti apa sih Pak yang udah bisa dikatakan usaha UMKM gitu? Iya. Mengenai bercerita dengan UMKM ini sangat menarik. Kadang-kadang orang tidak bisa mengkategorikan yang mana sih sebenarnya UMKM. Iya. Sebenarnya UMKM itu adalah semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan juga untuk para pelakunya. Jadi kami mendata bukan istilahnya satu bidang, tapi hampir keseluruhan, bahkan home industry pun kita juga data juga. Inilah yang tema kita angkat supaya nanti di titik bawah inilah yang kita harus perbarui dulu. Sebab yang di atas mungkin sudah punya pengalaman, SDM-nya cukup bagus untuk mengelola usaha. Tapi kalau yang tingkat bawah kan mereka juga mungkin perlu itu gitu. Inilah informasi itulah yang kita akan fasilitasi. Terus juga dari HIPMI Kimdo sendiri ini kan berarti mengumpulkan data Pak. Ini sebenarnya susah banget ngumpulin data. Betul. Butuh waktu berapa lama Pak? Terus sudah berapa banyak sih Pak data UMKM di Tanjung Pinang ini? Iya. Kalau masalah data yang Mbak Tasa tanyakan itu, kami berusaha terus untuk mengumpulkan data karena kita juga tidak fokus 100% untuk hal begitu aja. Kita kan cuman sila di samping juga kita punya pekerjaan tetap, kita meluangkan waktu bersama kawan-kawan di pengurus organisasi supaya data ini walaupun bertahap tapi tetap berjalan. Jadi tetap continue gitu. Jadi data yang terkumpul sekarang ini alhamdulillah database data fisik atau yang kami sudah input ke komputer itu lebih kurang 600 orang. 600 orang, Iya. 600 usaha itu banyak sekali berarti kategorinya Pak. Ya, betul sekali. Jadi makanya dari awal saya sudah bilang
kita tidak mengkelaskan ini apa usahanya, yang penting mereka bergerak di bidang usaha, itu kita data keseluruhannya. Jadi bermacam-macam, bervariasi di dalam itu. Ada yang juga kulinernya, ada yang juga pengguna jasa. Kalau di Tanjung Pinang sendiri yang paling banyak tuh kategori apa sih Pak kalau UMKM? Kalau ikut dengan situasi sekarang ini mungkin tidak jauh-jauh dari kuliner lah. Dari kuliner ya Pak Iya. ya, karena setiap hari orang butuh makan, Iya. butuh jajanan. Iya. Ini orang Tanjung Pinang ini termasuk pinter nih, menengok segmen pasarnya di mana yang pasnya. Kalau mungkin di bidang yang lain, mungkin tidak kebutuhan harian, Iya, benar. mereka takut juga spekulasi dengan usaha tadi. Gitu. Iya. Oke, terus sejauh ini Pak, kita kan udah hampir 2 tahun lebih nih Pak menghadapi pandemi. Iya. Sejauh ini pasti udah banyak nih Pak para curhatan, para UMKM Pak menghadapi pandemi. Yang bisa, maksudnya sejauh ini Pak, solusi yang diberikan oleh HIPMI Kimdo sendiri seperti apa Pak? Ya, sebenarnya inilah tugas berat sebenarnya bagi kami, Iya, karena benar, ada Pak. dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini. Saya mungkin lagi dapat ujian lah ya. Kita semua sebenarnya lagi dapat ujian supaya memegang amanah jabatan ini di Kota Tanjung Pinang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur juga kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang yang masih mempercayakan sama saya ini untuk Ketua UMKM Kota Tanjung Pinang. Tapi apa yang kami akan lakukan untuk atau mungkin yang kami dengar curhatan ini kita karena background kita sama dengan mereka, jadi sama pengusaha ya Pak. jadi lika-liku mereka ini kadang-kadang ya sulit kita mau sampaikan karena kita ngerasa sendiri juga seperti itu kondisinya lagi ini. Jadi kendalanya banyak di permasalahan modal saja. Oh, modal ya Iya. Pak. Daya beli juga sekarang ini kan Sangat sangat menurun. Jadi inilah yang jadi PR besar bagi kami supaya bisa mengasih kesabaran, mengasih pemahaman supaya para pelaku UMKM di Kota Tanjung Pinang khususnya bersabar dan tetaplah berusaha. Karena ya rezeki biarlah Allah Ta'ala yang akan mengaturnya, gitu aja. Oke. Terus Pak, mau ngobrolin tentang program. Tadi kan Bapak udah cerita udah sempat rapat bikin program. Nah, Siap, betul. mungkin bisa di-sharing nih Pak, program dari HIPMI Kimdo sendiri seperti apa? Ya, program kami itu Mbak Tasya, ini kan ada beberapa program yang secara prosedur yang harus kami lalui. Pertama itu ada 3 kategori. Itu pertama jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi untuk di tahap awal ini kita sudah melakukan program jangka pendek, yaitu pendataan bagi para pelaku UMKM. Oke, kalau setelah itu Pak, program apa lagi? Ya, dengan adanya data UMKM ke kita ini, tentu kita ini sudah ada tugas baru, namanya kita akan memasuki jenjang kedua, namanya program jangka menengah. Jangka menengah ini sasaran kita adalah macam mana mengupayakan menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sistem pemasarannya harusnya seperti apa, dan tugas mereka supaya nilai jual yang mereka usahakan ini bernilai jual lah ya. Jadi seperti strategi marketing ya Pak iya, ya? betul, tepat sekali Mbak Tasya. Itu ya strategi marketingnya lah. Sebab orang kawan ini mungkin kita juga tahu dengan kondisi di bawah, mungkin mereka pandai berusaha tapi mereka tidak pandai memasarkan produk, sehingga dengan kondisi sekarang ini modal tidak seberapa, takutnya juga mereka coba bangkit dengan semangatnya untuk berusaha, tahu-tahu pemasarnya tidak ada atau memasarkan tidak bisa, akhirnya kan modal mereka kan habis sayang, kasihan gitu. Iya. Jadi inilah tugas pokok kita, mencoba mengasih pemahaman bahwa
dengan kita mental usaha yang ada sama kita tidak cukup dengan itu aja. Kita juga harus punya strategi macam mana supaya produk kita ini bernilai jual di mata masyarakat. Jadi dari harga yang 2000 tergantung brand dan packagingnya. Kalau packagingnya menarik, otomatis ini daya tariknya luar biasa dan orang akan memikir ini pasti enak nih. Dari kemasannya aja sudah beda gitu loh. Jadi masalah harga mungkin orang nggak terlalu berpikir karena yang dicari mereka itu tadi. Pertama kualitas, yang kedua ya brandnya atau packagingnya tadi. Oke Pak. Nah terus di masa pandemi gini Pak, mungkin kalau kita, apalagi kan kemarin tuh sempat PPKM, orang susah mau keluar rumah. Memang kita dianjurkan untuk di rumah aja. Jadi sekarang kan apa-apa eranya digital nih Pak sekarang. Mungkin Bapak mungkin punya solusi nih Pak buat para UMKM sekarang tuh harus jualan tuh seperti apa sih caranya gitu Pak? Iya. Sekarang ini sistem penjualan ini kan kalau dengan kondisi sekarang ini lebih ke era digital tadi ya. Tapi masyarakat juga perlu sebenarnya dibina. Tadi tidak semua orang bisa menggunakan Android. Iya benar. Jadi itu tugas kita juga harus menyampaikan itu dan cara menggunakan dan apa aja yang harus bisa dimasukkan kan melalui Facebook segala macam itu kan bisa di media online. Jadi tidak harus berharap juga daya belinya sifatnya langsung orang ke orang, juga bisa melalui itu tadi media sosial. Media sosial ya Pak. Oke. Terus juga kalau misalnya, nah tapi balik lagi gini Pak, ini dilema. Kalau misalnya semua orang jualan online, gimana para pengusaha-pengusaha kecil yang nggak, ya mungkin buat jualan aja udah sulit nih Pak, apalagi buat beli kuota, buat punya Android. Nah gimana nih Pak? Gitu. Misalnya warung-warung kecil tuh gimana? Apalagi sekarang udah banyak kurir Pak. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita tinggal titip sama kurir, yang beliin ke swalayan. Kan kesian juga warung-warung di sekitar kita ini Pak. Jadi saya pun juga berpikirnya yang sama nih. Kenapa? Ya sebenarnya ini dilema yang harus kita lalui. Suka tak suka. Sebenarnya kita bilang lah kita ini mungkin macam orang tua-tua ini tak perlulah saya belajar gitu-gituan. Begini aja udah cukup. Ini nggak bisa. Kita akan digilas, akan ditinggalkan oleh zaman. Iya, benar. Karena tuntutannya seperti itu dan kita harus bersaing di dalam hal seperti itu juga. Jadi kita suka tak suka harus bisa gitu. Jadi memang inilah ada juga yang masih tetap dengan sistem pola lama, tapi mungkin tingkat keyakinan aja lah. Dan mungkin ya sudah punya kualitas, rasa yang sudah punya langganan tetap juga mereka mungkin tidak merasa butuh sekali lah dengan itu. Tapi sebenarnya untuk sebagai ilmu mereka harus belajar. Takutnya semakin ke depan nanti semakin tertinggal. Tertinggal. Jadi mau tak mau kita harus belajar lah sedikit. Iya, oke Pak. Nah terus gini Pak, misalnya kita udah terdata nih Pak oleh HIPMI Kimdo. Terus benefit apa sih Pak yang ditawarkan oleh HIPMI Kimdo? Maksudnya mungkin nanti kita bisa dikasih pelatihan atau mungkin kita lebih dilirik Pak buat misalnya bantuan gitu, seperti apa Pak? Ya. Kadang-kadang kan suka nggak tepat sasaran gitu Pak. Ya. Ini inilah di mana-mana sebenarnya yang dipertanyakan orang itu keberadaan organisasi yang menaungi UMKM itu tidak lepas dari pertanyaan seperti itu. Iya benar. Jadi harapan sebenarnya dari masyarakat, para pelaku UMKM itu sendiri berharap sangat untuk bisa dibantu. Jadi inilah mereka kadang-kadang bertanya-tanya, sebenarnya hadirnya kalian untuk apa? Bisa nggak bantu kami sebagai pelaku UMKM? Ini sebenarnya tanpa mereka sebut pun sebenarnya wadah yang diciptakan ini sasarannya sebenarnya itu tujuannya memang memfasilitasi para pelaku UMKM supaya nanti ya kalau ada bantuan itu kita berharap juga sama pemerintah jangan salah sasaran. Melalui kita insya Allah kita kan terjun langsung ke titik bawah nih. Jadi keluhan di bawah itu yang patut dibantu pun mungkin lebih paham kita karena kita sering beradaptasi dengan mereka gitu. Oh gitu, oke. Nah terus kalau misalnya kita belum terdata Pak, terus kita pengen didata oleh HIPMI Kimdo, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Pak, nanti biar kita tampilkan di layar Pak. Boleh.
Nomornya mungkin nomor saya juga boleh, nomor sekretaris juga boleh, nomor bendahara juga boleh. Oke, nanti kita tampilin ya Pak Iya, ya, di boleh, layarnya. boleh, Jadi bisa boleh. langsung kontak langsung Iya, ya Pak. boleh. Oke, itu syaratnya apa Pak? Syaratnya dari kita, sebenarnya kita berharap yang jelas usahanya nyata dulu. Oh, Jangan harus nyata. sampai cuman membahasakan bahwa saya punya usaha tapi usahanya tidak ada wadahnya. Kalau memang home industry, kita memang harus tahu memang dia berbuat nggak dia di rumah tuh untuk usaha. Disurvei ya Pak? Iya, Oh, disurvei. disurvei ya. Sebab ini setiap arahan bantuan dari pemerintah itu tidak seperti yang gampang kita bayangkan. Tentu mereka juga punya risiko. Mereka harus tengok betul-betul bahwa orang ini layak atau tidaknya dibantu. Dan mereka sudah punya apa namanya ya? Secara dokumen mereka lengkap nggak gitu? Oh, mungkin kalau misalnya kuliner tuh mereka udah punya nomor izinnya gitu ya Pak ya? Enggak juga Oh, enggak sebenarnya. Jadi bantuan ini kan tentu harus ada nanti namanya surat izin domisili usaha. Namanya SKU. Itu mengurus SKU itu tentu diurut dari bawah, dari mulai tingkat RT-nya, RW-nya, dan juga usahanya harus dipoto, barulah SKU ini bisa keluar. Oke. Nah, itu prosedurnya. Itu prosedurnya Iya. ya. Oke. Jadi mudah-mudahan juga setelah ini masyarakat juga jadi lebih apa ya Pak? Lebih terbuka nih pikirannya buat jajan, buat belanjanya tuh ke para UMKM Pak, buat saling ya biar roda perekonomian di Indonesia juga berputar ya Pak. Iya ya? betul. Nah, jadi kita berharap putaran roda perekonomian itu ya kalau bisa secepatnya lah ya. Karena kondisi COVID ini meluluhlantakan ekonomi masyarakat Benar. kota Dimana-mana menjerit ya, masyarakat Pak. Indonesia pada Iya, umumnya benar. ini terasa betul. Karena kita juga backgroundnya kita pengusaha, kita juga ngerasa hal yang sama yang dirasakan mereka. Jadi kita ingin ini sekarang nih ingin sama-sama bangkit ini. Iya. Bukan cuma kita berharap kawan pelaku UKM, kita sendiri juga harus semangat dan berupaya supaya bisa bangkit. Oke, kalau boleh tahu Bapak sendiri usahanya apa Pak? Saya Lumayan nih Pak buat promosi. Buat promosi. boleh-boleh aja. Iya. Jadi saya memang nih sinkron juga ini, saya diamanakan sebagai Ketua UMKM Kota Tanjung Pinang. Karena saya juga punya background dasar juga punya usaha. Alhamdulillah saya sudah punya cabang sekitar 4 cabang. Jadi cabang ini kita tandai aja bentuknya sama, wadahnya bentuknya sama, mulai dari catnya apa segala tampilannya. Cuman bedanya ada 1, 2, 3, 4 gitu aja. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin Bapak ada harapan nih Pak buat para masyarakat Tanjung Pinang, mungkin buat menginformasikan tentang organisasi, tentang himpunan ini dan juga buat para UMKM buat tetap semangat Pak. Ya, Boleh sini Pak. ya. Kepada para pelaku UMKM, saya Ketua UMKM Kota Tanjung Pinang, ya yang diamanakan sebagai ketua. Saya sangat berharap kepada pelaku UMKM tetaplah semangat. Memang ya situasi sekarang ini kita juga bukan pelaku dari kawan juga yang ngerasakan, saya juga ngerasakan. Tapi apapun namanya kita kan punya kebutuhan, kita nggak boleh patah semangat, kita harus semangat terus, jangan pantang menyerah. Mudah-mudahan rezeki nanti terbuka dan ekonomi segera pulih. Mudah-mudahan juga COVID ini cepat berlalu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Juma Aris atas Oke. waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua program-programnya dapat segera terrealisasikan nih Pak. Ya, amin. Dan juga kita berharap sekali HIPMI Kimdo ini bisa menjadi wadah buat para UMKM ini mungkin bisa curhat, bisa Ya. minta solusi, motivasi gitu ya Pak. Ya, tepat sekali. Iya, dan juga mudah-mudahan setelah ini para bantuan ini dapat lebih tepat sasaran. Itu sih Pak yang paling penting. Iya, betul. Iya, jadi mungkin para UMKM ini dengan kondisi kayak gini Iya. pendapatan menurun, tapi Iya. kalau mungkin ada bantuan lumayan Pak buat napas Betul, gitu ya betul, Pak ya. betul. Iya, oke, terima kasih Pak Aris atas waktunya malam ini. Oke pemirsa, terima kasih. Sampai ketemu di episode lainnya. Tetap bersama saya di program Meja Buang, satu meja banyak cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.